Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiah Sobriana dengan NIM 1816050059. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan syarat adat dan u'ruf. Di mana secara bahasa al-adah diambil dari kata al-aud atau muawadah yang artinya berulang. Sedangkan muhakkamah adalah putusan hakim dalam pengadilan yang menyelesaikan sengketa. Di mana definisi al-adah menurut Ibnu Muzammil adalah sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri perkara yang berulang-ulang dan bisa diterima oleh tabiat. Sedangkan secara istilah sebuah tradisi baik umum atau khusus itu dapat menjaga sebuah hukum untuk menetapkan hukum. Syarat dari adat adalah yang pertama, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan hukum. Yang ketiga, telah berlaku pada umumnya orang muslim. Dan yang keempat, tidak berlaku dalam ibadah mahdah. U'ruf secara bahasa berasal dari kata al-khairu, al-ihsanu, dan al-rifku yang semuanya bermakna kebaikan. Sedangkan menurut istilah, apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melewati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan, atau hal yang ditinggalkan. Abdul Kazim Zaidah menyebutkan beberapa persyaratan bagi al-u'ruf yang bisa dijadikan landasan hukum. Yang pertama yaitu al-urf harus termasuk al-urf yang sahih dalam artian tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, al-urf itu harus bersifat umum dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk. Yang ketiga, al-urf tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdah. Dan yang keempat, al-u'ruf tidak bertentangan dengan hal yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Dan yang terakhir, al-urf telah memasyarakatkan ketika persoalan yang akan ditetapkan oleh suatu hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nizarma Safitri dengan NIM 1816050061 akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang aplikasi penerapan al-adah muhakkamah. Yang pertama dalam bidang muamalah. Contohnya, 1. Apabila barangnya dapat dipegang, maka ia harus benar-benar telah diraih tangan. Contohnya, seseorang membeli sebungkus roti, pasti roti tersebut dapat dipegang oleh tangan penjual atau pembeli, serta dapat diserah terimakan secara langsung. Namun, apabila pembeli menginginkan diletakkan saja, maka peletakan roti oleh penjual sudah termasuk pada batasan penerimaan. Sebab apa yang dilakukan oleh penjual sudah sesuai dengan permintaan pembeli dengan adat istiadat yang berlaku. Yang kedua, apabila barangnya tidak dapat diraih secara langsung tapi dapat dipindah, maka untuk di-code harus melalui proses pemindahan sehingga barang ini tidak dilepas begitu saja tanpa dipindah. Contohnya, dalam jual beli mobil yang tidak mungkin dapat diangkat atau diraih oleh tangan, maka peraihnya adalah dengan proses pemindahan. Yang ketiga, barang yang tidak dapat diraih dan juga tidak dapat dipindah. Contohnya, jual beli pohon, tanah, dan rumah. Dalam hal ini, penerimaannya cukup dengan dilepaskan hak kepemilikannya dari penjual diserahkan kepada pembeli. Cara penyerahannya, penjual menyerahkan sertifikat, kunci, atau melalui ucapan penjual bahwa ia sudah melepaskan hak miliknya dari barang. Hal ini yang disebut oleh para ulama fikih dengan izalatuh al-wamani'i min tasalumihi
atau hilangnya penghalang untuk menerima. Yang kedua adalah masyarakat. Yang pertama, adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itulah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Dalam masyarakat, suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya sebagai suatu syarat bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Contohnya, apabila seorang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak diantar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut. Yang kedua, sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Maksudnya adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contoh, seseorang mengaku bahwa tanah yang ada pada orang itu adalah miliknya, tetapi dia tidak bisa menjelaskan dari mana asal-usul tanah tersebut. Yang ketiga, arti hakiki atau arti yang sebenarnya ditinggalkan karena ada petunjuk arti menurut adat. Contohnya, apabila seseorang membeli batu bata sudah menyerahkan uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli yang telah terjadi, maka seseorang penjual batu bata tidak bisa membatalkan jual belinya meskipun harga batu bata naik. Yang keempat, pemberian izin menurut adat kebiasaan sama dengan pemberian izin menurut ucapan. Contohnya, apabila tuan rumah menghidangkan makanan untuk tamu, tapi tuan rumah tidak mempersilahkan, maka tamu boleh memakannya. Sebab menurut kebiasaan bahwa dengan menghidangkan berarti sama dengan mempersilahkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Nala Rosalinda akan menjelaskan tentang furu al-ma'ruf urfan kal-masyrut syartan. Al-ma'ruf urfan kal-masyrut syartan yang bermaksud perkara yang telah diterima menerusi uruf adalah sama seperti perkara yang telah dipersetujui secara syarat. Kebiasaan yang sudah berlaku umum dalam interaksi sosial disamakan dengan syarat yang sudah disepakati, walaupun tidak tertulis hitam di atas putih. Misalnya, seseorang yang menempati rumah sewa tanpa ada kesepakatan dengan pemiliknya tetap harus membayar sewa dengan harga standar yang berlaku. Segala sesuatu yang ikut dalam transaksi, meskipun tidak disebutkan secara detail dalam akad, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Misalnya dalam penjualan mobil, barang apa saja yang ikut dalam transaksi tidak perlu disebutkan secara detail. Jika penjual mengklaim setelah terjadi transaksi bahwa barang A dihargai tersendiri, bukan bagian yang ikut dalam penjualan mobil, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam penjualan mobil. Yang pertama, furu al-ma'ruf urfan kal-masyrut syartan, yang artinya sesuatu yang telah dikenal uruf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Maksudnya, adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat. Contohnya, menjual buah di pohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, maka para ulama membolehkannya. Kemudian furu yang kedua adalah istima'una asi hujjah yajibul amalu biha, yang artinya apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah atau alasan atau dalil yang wajib diamalkan. Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat menjadi pegangan dalam arti setiap anggota masyarakat menaatinya. Contohnya, apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai kenaikan dan penurunan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.
Kemudian yang ketiga yaitu al-ibrah ligolibi syara'i ila lin-nadir, yaitunya yang artinya adat yang diakui adalah yang diumumkan, yang umumnya terjadi, yang dikenal oleh manusia, bukan dengan jarang yang terjadi. Ibnu Rusdi mengungkapkan ungkapan lain yaitunya al-hukmi bil mu'tad la bin nadir, yaitu hukum itu dengan biasa terjadi, bukan dengan yang jarang terjadi. Contohnya, menetapkan hukum mahar dalam perkawinan, namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar. Maka, ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.